sudah selesai siksa lagi, kan dia ahli maksiat. Sudah gitu ibunya itu ketika sudah bermimpi siang harinya tambah banyak baca sholawat, ya Allah semoga anak saya itu mendapatkan rahmat-Mu, membaca sholawat yang saya baca. Tak lama kemudian si ibunya itu bermimpi kembali bahwa anaknya itu kuburannya sudah dijadikan taman surga. Dijadikan taman surga. Penasaran tuh si ibunya nanya ke anaknya. Misalkan, Neng, kata Ude, kemarin mah kamu lagi disiksa. Sekarang kamu sudah enak. Bahkan kuburan kamu, tempat terakhir kamu, jadikan raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Lalu si anak itu yang perempuan itu menjawab, pada suatu hari ada orang lewat ke pemakaman ini, katanya. Ya sambil lewat tuh baca sholawat. Cuman satu balik katanya, satu balik aja nggak banyak. Mungkin karena cepat ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad, ya Allah pahalanya semoga dilimpahkan diberikan kepada ahli kubur yang ada di sini. Dengan seketika Allah menurunkan rahmat ke ahli kubur semuanya. Semuanya itu mendapatkan rahmat. Asalnya yang lagi disiksa diangkat siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk saya sendiri, kata si anak. Yang tadinya disiksa mendapatkan siksa aja gak henti-henti, dengan barokahnya dibacakan sholawat maka siksanya diangkat oleh Allah, dan Allah sangat menyayangi saya ini dengan barokah sholawat, mengasihi menyayangi. Itulah keistimewaan daripada sholawat. Karena siapa yang membaca sholawat satu balik maka Allah menurunkan 10 rahmat. Siapa yang membaca 100 balik maka Allah memberikan 1000 rahmat. Barang siapa yang membaca sholawat 1000 kali maka diharamkan jasa termasuk ke neraka. Itu kehebatan sholawat. Dan kita semuanya pecinta sholawat, mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dengan barokah sholawat yang kita baca. Amin. Nyambung lagi Pak Ya. karena tadi gue ada mimpi, rekan-rekan ada berapa juta ketika sudah meninggal itu pas kita mimpi ketemu katanya tuh pengen dikirim itu apa? Biasanya bilang cara interaksi ingin menyampaikan sesuatu lewat media mimpi. Makanya ketika orang mukmin bermimpi itu adalah hak. Apalagi kalau kita mimpinya sebelum tidurnya itu baca-baca zikir dulu, doa dulu, punya wudu, apalagi habis ibadah. Nah, itu mimpi-mimpinya itu bagus. Hak, ibarat ilamat itu alamat. Kalau mimpi ingin didoain berarti itu udah pasti si ahli kubur itu ingin didoakan, memesan. Jadi kalau kita diamanahkan oleh paruhun kita, orang yang sudah meninggal, doakan saya itu harus kita doakan. Karena suatu hari kita juga akan mati seperti itu. Semoga dengan mendoakan beliau-beliau leluhur-leluhur yang sudah meninggal, kita semua ketika meninggal semoga banyak yang mendoakan. Amin. Jadi seperti kita menanam. Siapa saja yang menanam kebaikan akan memanen kebaikan tersebut. Siapa saja yang menanam kejelekan maka dia juga akan memanen kejelekan tersebut. Ada yang telah menanyakan? Saya paling mau nanya tentang wudu nih, batal wudu nih Ustaz. Setelah wudu ya kadang-kadang kan kita rokok ngopi gitu ya. Apakah itu akan membatalkan wudu ketika kita merokok ataupun ngopi ataupun air putih ataupun apa, itu apakah akan batal atau gimana? Nanti tentang
penjelasan pembatalan wudhu mah nanti dibahas ya. Ada babnya, ada pasalnya. Tapi untuk sementara dikodok ya. Minggu yang akan datang. Jadi seperti makan, minum, kita sudah punya wudhu nggak batal, nggak batal. Jangan membatalkan wudhu mah kentut, pipis, bertemu kulit bukan mahramnya, apalagi datangnya gila mendadak, Hilang ingatan. hilang ingatan. Seperti itu. Dan ada juga yang panas banget, nah, datang panas badan menggigil, itu batal wudhunya. Panas tinggi. Nah, panas tinggi. Kalau yang membatalkan wudhu mah sudah jelas ada babnya. Dan cuman kalau kita sudah wudhu, minum, dan makan itu nggak batal. Batal, boleh-boleh saja. Cuman kalau misalkan kita habis wudhu nih, makan kacang, mau sholat kumur dulu biar nggak ada sisa-sisa. Nyelip. Kalau habis ngopi misalkan, berkumur dulu takut ada sisa-sisa manis di mulut, gigi. Termasuk makruh kan. Termasuk makruh juga. Enggak. Sini. Kalau misalnya kamu itu pakai air yang memang seperti air seperti ini kan. Tapi kalau kita langsung kita telan atau Enggak apa-apa. dibuang gitu. Enggak apa-apa. Isi sayang ini di Iya, sayang nggak korek-korek. Inilah security dari BPI ini. Iya. Pengamanan. Amanan. Abdi bukan cepak doang. Ini. Ini juga mau nanya lagi nih. Iya. Itu tersaliknya Pak. Itu kan Kita dijelasin tentang misalnya kan kita tuh menjadi menantu. Nah, Katanya kalau bersentuhan dengan ibu mertua nggak masalah. mahram namanya. Kalau mengawini anaknya berarti mertua itu mahram. Ya. Kalau mengawini orang tuanya, anaknya ikut ke mahram. Kadang zaman sekarang godaannya itu kalau menikahi orang tuanya, anaknya itu nyetrum. Nyetrum ya. Iya, malah suka ke anak. Kirain dua-duanya. Ya. Takutnya dua-duanya. Jadi mahram sebenarnya kan zaman sekarang mah karena ditakutkan menjauhilah, istilahnya yang biasa nggak membatalkan itu bagusnya itu. Apalagi kalau misalkan mertuanya itu masih cantik, masih orang, takut lagi salaman serem, Pasti. Bahaya ya. Bahaya. walaupun derajatnya misalkan bersalaman sama mertua itu mahram, yang disebut mahram itu nggak boleh dikawin. Iya. Seperti adik kakak itu mahram, kita bersalaman sama mertua mahram. Tapi kalau misalkan wah ini malah beda ini, ada setrum-setrumnya, udah ada rasa-rasanya, ini jangan. Soalnya mertua masih cantik. Tapi kalau misalnya nggak sengaja, contohnya kita mau sholat, terus diambilin sejadah, tapi nggak sengaja pas ngasih tuh Oh, nempel. enggak kalau yang bikin batal itu ada strum. Ada naluri ya. Ada Ser gitu. Ada kerenyet lah. Kerennya. kerennya. Jadi harus matiin dulu istrinya. Ya maksudnya Berarti sama istri nggak batal. Itu batal, tak boleh dikawin. Awan menang dipakai. Kan menang dipakai, Rin. Kolot makan habis wudu Sama mertua. Menang dipakai ente eta. Pamajikan ku didinya. Kan menang dipakai pasti bakal. berarti ayang di dia mah Tapi yang bener kan aya anu ngajak ngabah. Maksud nu mungkin manehna saladenya ngajina. Iya. Jadi lamun jeung pamajikan henteu ya. batal. Rek balik gue Aya jalan. Aya nu model gitu. Jadi mungkin mereka pada saat ngaji kita nyaon nututan anak parah gitu lah. Nututan parah gitu. Jadi ketika bertemu kulit dengan istri itu henteu batal. Iya ada Gitu. Ada yang begitu.
Berarti mereka Mungkin tante batangnya dua-duanya nggak punya wudhu, mungkin. Bisa. Anu bisa, bisa. Walaupun tidak sengaja juga. Ah, tetap apa? kalau tidak- karena dua-duanya nggak punya wudhu ya. atau nggak ada batal. mazhab yang lain gitu. Nah. Atau ada mazhab yang lain. Ya, Mazhab fikih, mazhab fikihnya ada yang lain atau bukan mazhab yang itu mah belum saya lihat dari mana. atau menafsirkan sendiri. Itu menafsirkan sendiri kan ya. Itu penafsiran sendiri. Itu kan pengalaman kita habis buku. Nah, pas itu kan ketika itu kan nabrak tuh. Nah, Deh, buku lagi kan. Nggak sengaja tuh. ya kalau nggak ada ser-seran sawah Penting ya mah ada. yang Sebelumnya namanya nggak ada. mahram itu ya nggak batal. Tapi tetap kalau sama istri mah Ada lagi mahram itu adiknya istri, Ipar, ipar atau kakaknya. Ya. Itu Itu mahram. termasuk mahram. Mahram kalau misalkan tidak ada setrum juga. Adi beuteuh adi. Tapi kalau ada setrum itu jangan. Harus jujur nih. Atas terus aku ngaku nggak ada setrum. Tapi itu posisinya bisa terganti, misalkan istri meninggal, nikah lagi, turun adiknya ranjang, turun itu ranjang. nggak apa-apa, Karena udah Mahram di tapi bisa. bisa dengan Udah syarat dinikah itu. misalkan istrinya meninggal, jadi naik Jangan ranjang. istri- Tapi lamun dua-dua nama teu menang ya. Nah, Teu menang dua-dua.